Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad selaku moderator sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi yang berjudul Asiknya Belajar Lewat Puisi. Puisi sangat baik untuk memperhalus budi bahasa, karena dari puisi ini insya Allah nanti kita akan belajar bagaimana menggunakan kata-kata dengan baik dan sesuai dengan apa yang kita tuangkan di dalam perasaan maupun pikiran kita. Baiklah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bagaimana caranya supaya kita bisa asik belajar lewat puisi. Nah, merupakan materi yang sudah saya sampaikan ketika dalam pembelajaran puisi di SD Al Muslim khususnya ya. Sebelum kita lebih jauh, bagaimana kita mau menulis puisi, sebaiknya kita harus kenali dulu. Kita harus tahu apa itu puisi. Puisi merupakan karya sastra ya, yang mengungkapkan pikiran dan perasaan secara imajinatif yang kemudian dituangkan dalam bentuk kata-kata. Nah, dari segi definisi ini memuat kata pikiran dan perasaan. Berarti dari tinjauan ini artinya kalau kita lihat secara garis besar, kita seharusnya tidak menemukan kendala atau kesulitan ketika akan menulis puisi. Karena semua itu sudah ada di dalam pikiran kita. Dan ini setiap orang punya ya, pikiran dan perasaan. Lalu kita harus mengenali juga tentang struktur puisi. Struktur puisi itu terbagi menjadi dua, struktur fisik dan struktur batin. Struktur fisik terbagi menjadi 6, yaitu ada diksi, bagaimana penguasaan kosakata kita dalam menulis puisi nantinya yang akan kita gunakan. Kemudian tipografi adalah mengenali bentuk penulisan atau teknik penulisan puisi yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga adalah majas atau penggunaan gaya bahasa. Di sini selain diksi, kita juga menggunakan majas atau gaya bahasa ya. Ada banyak gaya bahasa, nanti kita tinggal lihat saja mau seperti apa yang kita inginkan. Kemudian yang keempat adalah kata-kata konkret yang nanti akan memberikan kemudahan bagi si pembaca khususnya mengantarkan kita pada ketercapaian makna. Dan yang kelima adalah imaji atau pencitraan. Bagaimana pencitraan yang dilukiskan dalam puisi itu juga akan tergambar lewat kekuatan kata dan gaya bahasanya. Dan yang terakhir adalah rima atau irama. Di sini juga sangat penting supaya puisi itu nanti enak dibaca, maka kita harus memperhatikan bagaimana bunyi akhir dari setiap lariknya, sehingga nanti puisi itu selain memuat kata-kata atau diksi, dia punya kekuatan makna, dia juga enak dalam pengucapan bunyinya. Nah, kalau dari segi batin, di sini ada tema. Tema ini nanti akan mengantarkan kita kepada makna. Jadi supaya tidak keluar dari garis besarnya, maka puisi itu diarahkan pada tema. Tapi untuk pembelajaran awalan, kita bisa bebaskan dari tema ya. Nanti kalau sudah terbiasa baru anak-anak kita buatkan tema. Kemudian yang kedua adalah nada ya. Nada itu bagaimana kata-kata kita susun sehingga menjadi sebuah bunyi atau nada yang menarik ya. Kemudian yang ketiga adalah amanat, pesan yang ingin kita sampaikan lewat puisi itu. Dan yang terakhir adalah perasaan. Dari puisi yang kita tulis itu menggambarkan perasaan yang bagaimana. Biasanya kita akan lebih mudah menulis apabila kita dalam kondisi sedih, kecewa, ataupun benci. Ini sangat mudah untuk menuliskan puisi. Kemudian bagaimana kita mengajarkan puisi? Setelah kita tahu pengertian atau definisi puisi serta struktur fisik maupun batin itu puisi ya. Yang pertama kita kenali dulu pesertanya ya. Audien kita dari yang seperti apa. Yang pertama, bagaimana cara mengenali peserta? Kita lihat dulu apa yang paling dekat dengan kehidupannya. Kemudian yang menjadi kebiasaannya apa? Keseharian yang biasa dilakukan.
Biasanya kalau kita sudah tahu kebiasaannya sehari-hari, nah kita bisa mengarahkan mengambil puisi dari kebiasaan yang sering kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah kecerdasan yang dimiliki oleh seorang anak, ya. Ini kita lihat potensi yang dimilikinya dalam bidang bahasa, olahraga, matematika, ya, seni, itu kita lihat. Kalau memang dia pecinta olahraga, maka mungkin kita ambil dari kegiatan keseharian dia, ya. Kemudian situasi dan kondisi saat pembelajaran. Kalau ternyata tadi tema yang kita tentukan tidak sesuai, kita bisa ganti sesuai dengan situasi saat itu. Nah, kalau situasi kelas saat itu anak-anak lagi males, lagi nggak kondusif, ya, kira-kira kita angkat aja dari masalah yang mereka rasakan saat itu. Itu dijadikan sebagai dasar penulisan puisi. Kemudian, bagaimana kita mengajarkan puisi itu? Yang pertama, kita harus lihat apa yang ada di benak pikiran anak-anak. Saat itu, apa yang menjadi ide dalam menulis puisi? Tangkap basah ide mereka, ya. Bu, saat ini saya sedang pusing nih, Bu. Itu jadikan dasar ya sebagai judul puisi. Atau Bu, perut saya lapar. Saya dari pagi belum makan. Jadikan itu judul puisi. Insya Allah nanti mereka akan lebih mudah. Nah, bagaimana untuk anak-anak yang menemukan kesulitan ketika menulis puisi? Jika dia belum ada ide, kan sering banget kita dengar, saya belum punya ide. Nah, kita bantu dengan media. Nih, medianya ya. Bisa dalam bentuk video ataupun dalam bentuk gambar. Atau bisa juga berupa iringan musik ya. Iringan musik, tapi bisa kita setel di kelas namun pelan-pelan supaya tidak mengganggu yang lain. Kalau ini sudah kita lakukan, entah itu dari ide mereka, entah dibantu melalui media, maka kita langsung pada kegiatan menulis puisi. Ya, ketika menulis kita nggak usah berpikir ini salah atau benar, ini udah bagus atau jelek puisinya, tapi kita tulis sampai selesai. Ketika sudah selesai semua, baru kita baca. Kemudian jika dipandang perlu kita edit, kita lakukan. Ketika nanti kita anggap, oh ini menurut saya sudah baik, puisinya sudah bagus ya, sudah kita stop sampai di situ. Untuk urusan mengedit nanti diserahkan kepada guru ya. Nah, ini contoh puisi yang idenya diambil dari anak-anak. Saat itu dia bilang, Bu, saya bingung Bu mau nulis apa. Nah, jadikan itu sebagai dasar untuk menulis puisi. Bingung. Contohnya ya, aku tak tahu apa yang akan aku tulis. Ini perasaan orang bingung. Aku tak peduli puisi, tak pandai puisi. Berpikir tentang diksi terlebih lagi. Diksi tadi kan tentang kosakata. Ini gambaran orang bingung. Bagaimana merangkai kata, menyusun dalam rarik, membentuk makna berirama. Jika semuanya masih samar, sungguh aku bingung. Nah, bahkan kita bisa mengungkapkan perasaan ini di sini nih. Dia memang benar-benar bingung, tapi ungkapannya karena kita tulis lewat kata-kata tanpa terasa jadi sebuah puisi. Nah, ini gambaran anak-anak yang waktu itu menemukan kesulitan. Saya berikan media gambar waktu itu. Oh, jadi mereka dengan melihat gambar, oh itu gambar apa itu? Oh, gambar pantai. Mereka akhirnya tulis, oh pantai, oh airnya jernih sesuai yang digambar sini ya. Oh, ini kayaknya enak di sini teduh, dia pancarkan keteduhan. Mengundang nyanyian alam karena oh di sini ada burung yang bernyanyi-nyanyi di atasnya dan seterusnya. Semua yang ada di gambar ini mereka lukiskan dalam bentuk puisi. Akhirnya jadilah sebuah puisi 3 bait ini. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pembelajaran kali ini. Asiknya belajar lewat puisi. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu sekalian bisa mencoba menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran keseharian. Untuk lebih jelasnya, nanti mungkin kalau ada ingin bertanya bisa sampaikan lewat chat yang sudah kami siapkan. Untuk selanjutnya, saya mohon undur diri dan saya kembalikan kepada moderator. Kepada Pak Ahmad selaku moderator dipersilakan untuk melihat kembali pertanyaan dari peserta yang ditujukan kepada saya.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.